Saya menyimpulkan Iya. apa yang kita harus siapkan sebagai tips. Saya menyebutnya life and leadership principle. Life and leadership principle. Harus ada, Bang. Jadi harus ada prinsip hidup yang menjadi pegangan semua orang. Ada satu kalimat yang sangat nancep di kepala saya. Don't worry about how to. Jangan pernah takut bagaimana untuk sukses. Tapi tanya dirimu, mengapa engkau harus sukses? So, don't even worry how to be success. But ask yourself, why you must success? Bang Eloy. Yes. Tadi saya sangat dalam memahami pentingnya membenahi hati Ya. sebelum kita melangkah ke pikiran lalu ke tindakan. Ya. TML ini akan membekali seseorang lebih kuat secara spiritual, Ya. ditambah pengetahuan, wawasan, pengalaman kerja, jam terbang. Ya. So ini paduan yang kuat. Nah, yang saya mau tanya, implikasi terhadap suksesnya itu seperti apa, Bang? Kalau dia sudah kuatkan itu di hati Ya. dan dia kuat secara strategi. Kekuatan apa yang didapat orang jika dia sudah betul-betul memahami TML ini, Bang? Ini berarti kita masuk lebih dalam ya, Bang Ya. Jaja. Saya akan menyimpulkan TML itu dengan beberapa kalimat ya. Oke. Tapi kita mulai dulu dengan 3P, yang mana ini very practical sebetulnya. Oke. Ya, jadi P yang pertama purpose, Bang. Tujuan. Tujuan. Yang kedua adalah potential. Ini P juga potensial. Jadi betul. bakatnya, talenta Oke. kita Oke. kan ya. Nah, kalau tujuan ditemukan, kemudian ada potensi, saya meyakini, Bang, dan dari berbagai macam resources, referensi yang saya baca hasil research, harusnya ini meningkatkan atau membangkitkan passion. Ini semangat, ini gairah. Jadi 3 hal ini. 3 hal dulu, kita mulai dari sini. Ini basic banget pengajaran TML, basicnya 3P ini. Wow. Lalu Jadi Albert Einstein tuh pernah ngomong kalimat yang bagus, Bang. apa tuh? Dia bilang begini, semua manusia itu jenius. Tetapi kalau Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka ikan akan merasa dirinya makhluk terbodoh di dunia. Dan kalau ikan merasa dirinya makhluk terbodoh di dunia, ikan tidak mungkin perform, tidak mungkin akan bekerja dan memberikan hasil terbaik. Jadi ketemu potensi penting banget. Wow. Purpose ketemu, potensi ketemu, maka don't worry about passion. Itu akan datang dengan sendirinya, sudah. Jadi jangan mencari tahu passionmu di mana, tujuanmu aja nggak jelas. Kemudian, kalau udah ketemu tujuan, apakah dirimu mengerjakan atau bangun pagi melakukan apa yang sesuai dengan potensimu? Iya. Dan kalau sudah ketemu purpose dengan potensi, maka akan bangun dengan semangat dan mengerjakan sesuatu dengan penuh gairah. Nah, kalau sudah ketemu ini, Bang, maka orang itu sudah siap untuk masuk ke tahap berikutnya. Iya. Tahap berikutnya adalah belajar atau melatih diri atau kita latih menjadi leader. Menjadi pemimpin. Sebab 3 hal itu untuk dirinya udah oke. Kalau orang sudah selesai dengan dirinya, dia baru bisa ngurusi orang lain. Absolutely. Jadi kenapa banyak training-training kepemimpinan tidak berhasil? Iya ya. Karena fokusnya pada manajemen, fokusnya pada taktik, fokusnya pada strategi. Itu penting, tetapi bukan esensi terpenting dalam kepemimpinan, Bang. Iya, betul. Esensi terpenting dalam kepemimpinan adalah leadernya sendiri. Iya. Nah, kalau leadernya sendiri nggak tahu tujuan dia lahir di dunia apa, Iya. dia sendiri nggak tahu tujuan kerja itu apa. Pokoknya gue dapat duit yang banyak aja. Maka semua pelatihan kepemimpinan menjadi tidak efektif. So, ketemu 3P, orang ini siap untuk dilatih dan melatih diri menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing ya, Bang. Oke. Kemudian, kalau dia mengatakan I am a leader,
Saya supervisor, saya manager, saya direktur, GM, bahkan mungkin memimpin sebuah provinsi, bahkan presiden sekalipun, kan harus memperlihatkan hasil. Jadi results itu harus bunyi, Bang. Orang kalau mengatakan gue leader nih, dan udah 2 tahun tidak memperlihatkan perubahan ke arah yang lebih baik, kita harus question mark. Benerkah ini orang leader? Betul. Dan terakhir adalah better life for all. Kesejahteraan bersama. Jadi kalau saya rangkum ya, Bang, saya sampaikan kepada pemirsa nih. Jadi pengajaran Theocentric Motivation and Leadership itu hadir untuk menolong individu menemukan tujuan hidupnya, purpose, dan potensi terbaiknya, potential, sehingga belajar dan berkarya dengan penuh gairah, penuh semangat. Ini passion. Kalau sudah passion itu berarti dia ngeflow, dia bisa lupa makan, lupa tidur, dia mau memberikan yang terbaik. Nah, orang yang sudah ketemu dengan 3P, maka ready, siap untuk belajar, melatih diri menjadi leader di bidangnya masing-masing. Ada orang yang jago menjadi seorang guru, jadilah guru terbaik di bidang Anda. Ada orang yang jagonya atau passionnya di kedokteran, jadilah dokter terbaik di sana. Ada orang yang mau jadi YouTuber, ya boleh, silakan saja. Pokoknya terbaik di bidang Anda. Dan harusnya masuk yang kelima. Kalau memang orang menyebut dirinya leader, kan harus kelihatan results-nya, Bang. Dan results itu tidak boleh hanya untuk ambisi pribadi, tidak boleh hanya untuk memperkaya diri, tetapi yang terakhir banget nih, kesejahteraan bersama. Better life for all. Demikian, Bang Jaja. Titik balik terjadi di situ. Iya, betul. Kalau ditanya apa titik balikku dari perjalanan hidupku yang kacau itu selama sampai usiaku ke 20 tahun. Maka titik baliknya adalah I discovered the purpose of my life. Iya, betul. Aku menemukan tujuan hidupku. Dan karena sejak kecil nggak ada yang mengajarkan aku itu, Bang. Betul. Itulah sebab kenapa kemudian selain mengajarkan ini, menuliskan buku, kan saya mengajak teman-teman juga tuh. Yang menjadi namanya Certified Theocentric Motivator. Kenapa? Mana bisa kita ngajar sendirian, Bang. Indonesia, Asia, dunia begitu besarnya. Apalagi di masa-masa sulit seperti ini. Berapa ribu kelas kita mesti lead untuk orang comeback ke situasi yang lebih baik. Nah, berhubung kita udah sampai di situ, kita akan menyambut hari yang lebih baik, Bang Eloy. 2 tahun bukan waktu yang singkat untuk kita bersusah payah menjalani kehidupan di masa pandemi. Tapi thanks God, kita sudah dikuatkan melalui vaksin, negara-negara sudah membuka diri, ekonomi juga harus didorong. Nah, Bang Eloy, apa yang harus dilakukan atau dipersiapkan dirinya oleh setiap orang yang sudah saatnya sekarang untuk kembali beraktivitas, tentu dengan standar baru ya. Hal-hal apa yang betul-betul harus disadari setiap orang, Bang, untuk masuk ke masa yang baru, yaitu masa endemi? Ini pertanyaan bagus sekali ya, dan ini kita butuh banget, Bang. Endemi itu kan berarti kita sudah meninggalkan pandemi. Betul. Dan apa yang kita alami disebut sebagai COVID itu akhirnya kita mesti berdamai. Saya menyimpulkan apa yang kita harus siapkan sebagai tips. Saya menyebutnya Life and Leadership Principle. Life and Leadership Principle. Harus ada, Bang. Jadi harus ada prinsip hidup yang menjadi pegangan semua orang. Karena kalau tidak, Bang Jaja, kita ini hidup di tengah-tengah noise. Saya menyebutnya noise. Kebisingan. Betul. Begitu banyak informasi, kita kebanjiran, Bang, informasi. Tsunami. Exactly. Kita bukan kekurangan informasi loh. Too much. Betul. Terlalu banyak. Jadi bagi teman-teman yang tidak punya prinsip hidup, dan kalau dia sudah dipercayakan untuk memimpin prinsip kepemimpinan, dia akan ikut arus dan akhirnya malah hidupnya bukan menjadi dampak yang baik buat dunia, Bang. So, kalau saya ditanya apa tipsnya? Ya kembali harus punya prinsip yang saya sebut sebagai prinsip hidup dan prinsip kepemimpinan. Dan itulah sebenarnya yang saya katakan it's my call. Ini adalah panggilan hidupku dengan prinsip TML itu. Elemen apa saja, Bang, di dalam prinsip leadership itu, Pak? Kan ada 3 bagian nih. Kalau kita bicara theocentric, maka tadi kan itu pemahaman spiritual.
Oke. Dan by the way, sedikit ya Bang mengenai pemahaman spiritual ini. Pemahaman spiritual itu yang ada yang umum, ada yang khusus Bang. Oke. Dan yang kita ajarkan itu kan yang umum-umum. Saya tidak mendinai loh, saya tidak mengatakan bahwa semua agama sama. I don't say that dalam buku ini juga saya mengatakannya. Karena orang yang mengatakan semua agama sama, dia pasti nggak ngerti agama. Betul. Itu sama seperti orang dari atas helikopter mengatakan semua pohon di hutan sama. Harusnya semua sama mengajarkan hal yang baik. Ya. Tapi agama itu beda. Beda dong. Jadi ada yang namanya spiritual yang umum, ada yang khusus. Iya. Nah, di dalam buku-buku, di dalam training-training dan podcast seperti ini, kita tidak menyentuh khususnya. Karena itu sudah wilayah masing-masing. Betul. Tapi ada hal-hal yang umum, kejujuran. Ya toh? Kita bicara mengenai semangat, kita bicara mengenai rajin, harapan, hope. Nah, itu yang saya katakan harus punya prinsip itu yang pertama dulu. Oke. Milikilah prinsip-prinsip hidup spiritual. Ya, spiritual. Yang kedua, ya motivasi, Bang. Oke, motivasi. Motivasi. Kalau bicara motivasi itu kan bicara mengenai cara kerja otak. Nah, ini yang Abang ajarkan di berbagai tempat kan. Karena ternyata cara kerja otak ini juga unik kan. Iya. Ada orang yang mengatakan begini loh, aduh aku mau capai target penjualanku. Atau aku ingin keluargaku lebih bahagia. Atau aku ingin perusahaanku lebih maju. Semua juga pingin Bang. Tetapi kan kita bicara misalnya, ada satu guru kebiasaan namanya Wendy Wood. Kan dia ngomong begini, 43% sampai 88% kita itu setiap hari berespon tidak menggunakan pikiran sadar, Bang. Ya, betul. Tapi pikiran bawah sadar kita, apa itu? Kebiasaan. Nah, itu berarti mesti dipelajarin juga tuh. Itu prinsip hidup tuh. Iya, betul. Dan yang terakhir adalah leadership. Nah, ini penting, Bang. Besok itu saya juga ngajar nih, 3 hari berturut-turut di satu perusahaan ternama lah di Indonesia ini. Bicara mengenai leading the team. Nah, yang menarik, Bang ya. Ini kan supervisor dan manajer nih. Saya sering bertanya loh ke peserta-peserta training. Siapa di antara teman-teman supervisor manager yang saya yakin ya, you are a leader. 50% tidak angkat tangan loh Bang. Oh iya? Jadi mereka mengatakan I am a supervisor, I am a manager, tapi kalau leader, nggak tahu deh gitu. Jadi itu kan bicara identitas Bang. Kalau dia nggak bisa melihat dirinya sebagai seorang pemimpin, gimana bisa berlatih menjadi seorang pemimpin? Bahkan lebih gamblang lagi, pertanyaan lanjutan. If you sendiri nggak yakin you are a leader, how people see you as a leader? Cannot. Nggak mungkin. So, itu tadi yang saya bilang, semua teman-teman masuk ke endemi, you see yourself as a leader dulu. Ya. Bahwa gimana bisa leader, hutangku aja masih banyak, doesn't matter. Kenapa? Karena kan ada satu pengajaran dari James Clear, Bang. Menuliskan buku yang sangat bagus itu ya, yang judulnya Atomic Habits kan. Ada 3 lingkaran. Lingkaran terluar adalah results. Lingkaran tengah proses. Tapi lingkaran terdalam identity atau identitas. Nah, identitas itu kan cara pandang kita tentang diri kita sendiri. Results di endemi kita mau dong. Gaspol dah ya kan. Prosesnya kita tahu. Prosesnya kita tahu. Digital macam-macam. Tapi bahkan orang yang tahu results yang diharapkan, dia tahu proses kerjanya. Kenapa? Udah di industri itu 20 tahun Bang. Belum tentu dia gerak loh. Kenapa? Karena dia tidak punya identitas yang cocok. Coba Bang. Berapa banyak orang yang mau jadi motivator Bang? Banyak. Berapa orang yang kemudian tekun menjalani prosesnya? Tidak banyak Bang. Kenapa? Karena identitasnya mereka tidak melihat diri sebagai seorang motivator. Tidak melihat diri menjadi seorang penceramah. They want to be one, but they don't see themselves sebagai seorang motivator atau theocentric motivator itu. So, saya menitipkan di endemi, how do you see yourself? Iya kan? Kalau yang namanya theocentric, who am I? Aku ini siapa? Tujuan kan? Who am I? Yang kedua motivasi, itu bicara mengenai prosesnya sudah. Tapi kalau bicara mengenai leadership, do you see yourself as a leader dulu dah? Jadi tuh lingkarannya jadi terjemahannya begitu ya? Paling luar adalah ini bicara leadership kan? Leadership. Di tengahnya ada motivasi. Tapi di dalamnya theocentric. I see. Oke. Gitu. Menarik nih ya. Ada banyak anak muda datang ke saya.
sekarang saya bisa mengatakan ini lebih gamblang ya. Bang, aku udah coba banyak semua, tapi gagal semua bang. Ya. Sebenarnya kan yang gagal banyak. Ya. Ya. Tapi akan berbeda kalau, bang, setelah saya melalui banyak kegagalan ini, and I find myself now, this is me. Kan beda kan? Ya. Kegagalan yang membuahkan pembelajaran atau kegagalan yang membuahkan kesedihan, kepahitan saja. Ya. Jadi identitas kadang ditemukan juga dari hal-hal yang tidak sukses kamu lalui. Ya. Tapi and then you tahu lu siapa. Bidang mana yang kamu paling kuat. This is good. Ya. So, pengenalan diri, identitas, proses, and results. Wow. Menarik bukan? Sesama motivator aja saling belajar loh ya. Iya. Banyak anak muda mengatakan kalimat ini. Hidup tidak semudah kata-kata para motivator. Benarkah demikian? Saya juga sering ditanya seperti ini. Tapi saya selalu memberikan jawaban yang sederhana. Memang betul, hidup tidak mudah. Kalau hidup mudah, semua orang berhasil. Kalau kau mengatakan hidup tidak mudah, kau sudah di track yang benar. Nah, sekarang Bang Eloy, jika sudah mempraktekkan, mengaminkan, dan melakukan, mengimplementasikan TML dipadukan dengan motivasi yang baik, lalu dia mulai berjalan, tentu dia juga lihat kemudian benturan-benturan baru. Bagaimana mengatasi jika seseorang merasa, aku sudah lakukan TML, aku sudah lakukan NLP, aku sudah lakukan fokus, aku sudah melakukan apa, tapi kok juga tidak menemukan hasilnya. Sama seperti waktu aku belum melakukannya. Bagaimana menjawabnya, Bang? Thank you, Bang. Sebelum saya jawab tadi kan waktu break, kita ada berbicara bahwa ketika Abang mengajar, Abang belajar untuk diri Abang sendiri. Iya, betul. Sama, buku yang aku tulis, training yang saya berikan. Radio talk atau acara di TV, termasuk kita ngobrol seperti ini, semua pun juga aku belajar dulu, Bang. Betul. Jadi maksudnya begini, TML itu bukan berarti aku sudah sempurna mengerti dan melakukannya, masih jatuh bangun, Bang. Tetapi aku mengerti sekali bahwa cara untuk belajar adalah mengajar. Cara untuk belajar adalah mengajar. Ya kalau menunggu sempurna baru ngajar, betul, Bang. Siapa orang yang bisa mengajar? Orang nggak ada yang sempurna kok. Boleh nggak? Cara belajar terbaik untuk belajar adalah mengajar. Mengajar. Wow, jadi saya mau menyampaikan disclaimer dulu nih, bahwa TML itu bukan berarti aku sudah sempurna mengerti dan mengerjakannya. No, I'm still in process untuk belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan Abang mengatakan, ada orang-orang mengatakan, gimana ya, hidup itu tidak semudah kata motivator. Saya pikir ya, harusnya nggak ada motivator yang mengatakan bahwa hidup itu mudah, Bang. Mana ada. Justru hidupku itu dipengaruhi oleh salah satu buku, Bang. Judulnya adalah The Road Less Traveled. Jadi ada satu jalan yang jarang dilalui orang. Road kan jalan. Less jarang nih. Sangat sedikit melaluinya. Sangat sedikit. Dan traveled jarang dilalui. Dituliskan oleh seorang bernama Morgan Scott Peck. Tahun 99 saya membaca buku ini. Dan yang menarik, Bang, itu di bagian depannya ada tulisan yang berhubungan dengan kalimat tadi mengenai hidup itu susah atau tidak susah. Apa kalimatnya? Beliau mengatakan begini, dalam bahasa Inggris nanti saya terjemahkan ya, Bang, untuk para pemirsa. Life is difficult. Titik. Tapi kemudian beliau meneruskan kalimatnya. But once you know that life is difficult, the fact that life is difficult no longer matter. Jadi hidup itu sulit. Tetapi sekali Anda mengerti bahwa hidup itu sulit memang, maka kenyataan bahwa hidup itu sulit tidak lagi menjadi kenyataan yang terlalu sulit untuk dijalani. So, jangan ingkari memang hidup sulit. So what? Kalau kau tahu itu sulit, dan kau jalani,
kau tidak akan pernah lagi bilang itu kesulitan. Iya dong. Sesuatu yang harus dijalani. Nah, justru ini tugas kita untuk generasi yang lebih muda dari kita ya Bang. Gen Z masuk nih, Gen Alpha masuk nih. Dan katanya beberapa Gen Y itu juga banyak yang berharap bahwa hidup itu mudah. No. Mana ada seorang pelaut yang hebat Bang, yang tidak melewati ombak dan badai yang kuat. So, it's okay. Itu mengenai hidup itu sulit ya Bang. So, dari TML juga memandangnya demikian. Hidup ini sulit. Bahkan, para profesional pun nggak berani bilang gitu. Setelah seorang dokter ikut S3, bukan berarti hidupnya sudah mudah. Dia mesti berpraktek, dan terus belajar. Profesional loh itu. Iya. Karena justru itu kan yang mengeluarkan potensi terbaik kita. Tadi kembali pada 3P itu Bang. Gimana? Kan gini loh. Discover and release your potential. Temukan, lalu lepaskan potensi terbaikmu. Gimana bisa melepaskan potensi terbaik? Wong manja kok. Mengharapkan hidup gampang. Nggak ada Bang. Tadi Abang mengatakan mengenai aku udah coba ini, udah coba itu, udah melakukan ini, udah melakukan itu. Kok nggak ada hasilnya? Iya kan? Betul. Lalu saya masuk ke nih Bang. Saya keliling Indonesia sejak tahun 2005, training di berbagai tempat. Aku iseng Bang, aku suka nanya. Definisi sukses itu apa sih? Karena orang kan ngundang kita memberikan training supaya orang-orang ini sukses kan? Di bidang mereka. Di bidang mereka. Bukan sukses sebagai motivator. Iya, di bidang mereka. Pertanyaannya adalah mereka sendiri definisi suksesnya apa? Apa itu sukses? Lalu aku ketemu, umumnya menjawab begini. Sukses itu adalah perjalanan dari titik A ke titik B. Jadi kalau dulu aku kemana-mana naik sepeda, alhamdulillah sekarang aku punya sepeda motor, iya kan? Kalau dulu aku punya sepeda motor, sekarang puji Tuhan saya punya mobil, which is good. Ada yang mengatakan dulunya aku jomblo dan sekarang sudah berkeluarga, good. Tetapi dari perjalanan hidupku, lalu saya membaca biografi orang-orang hebat, lalu kemudian berbagai referensi, aku menawarkan kepada mereka Bang, definisi sukses dari perspektif theocentric motivation and leadership. Dan harusnya ini menjawab pertanyaan orang-orang tadi, aku udah coba ini, aku coba itu, mana nggak ada hasilnya. Nah, jadi TML Bang mendefinisikan sukses itu dengan satu kata, yaitu setia. Karena kalimatnya menjadi begini Bang, sukses adalah setia, lakukan yang terbaik. Sesuai dengan peluang, kesempatan, potensi yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Lalu dilanjutkan, bahwa kemudian Anda mendapatkan pekerjaan yang bagus, bisnis yang maju, uangnya banyak, semakin tenar. Itu adalah buah dari kesetiaanmu. Dan di situ pun diuji kesetiaannya. Yes. Ya kan? Kesetiaan itu bukan diuji ketika Anda belum menemukan, tapi saat Anda sudah menemukan sesuatu, still diuji, bahkan lebih berat loh. Apakah Anda leye-leye atau terus belajar? Pada akhirnya semua orang kan akan berhenti bernafas, Bang. Iya. Dan di ujung itu, kan kita akan bertemu dengan pemberi kehidupan. Iya, betul. Dan saya meyakini sekali, Tuhan tidak peduli berapa mobil, berapa rumah, bahkan berapa ribu training yang pernah kita lakukan. At the end, Tuhan akan bertanya loh, dari potensi yang kuberikan, kutitipkan kepadamu, kan amanah ini. Abang diberikan kehebatan di dalam memberikan training, menuliskan buku, kemana-mana. Itu kan tidak semua orang, Bang. Nah, at the end, Tuhan akan bertanya, what have you done with it? Maka kalau kita mengambil perumpamaan ya, Bang, kan ada satu pengusaha nih, let's say pengusaha, ya toh, punya banyak anak buah. Lalu 3 dipanggil. Pengusaha mengatakan begini, aku akan pergi ya ke satu tempat dan aku akan kembali, let's say 1 tahun dari sekarang ya. Lalu 3 orang ini diberikan modal, Bang. Ada yang diberikan 1 juta, ada yang diberikan 2 juta, ada yang diberikan 5 juta, Bang. Yang menarik adalah setelah pengusaha ini pulang, kan dia panggil, Bang. Apa yang kamu lakukan? Kamu sedang melakukan apa ini? Nah, kita membaca, yang punya 5 juta itu pagi-pagi benar, tanpa menunggu. Dia pergi bekerja loh. Dan akhirnya 5 juta jadi 10 juta. Yang punya 2 juta jadi 4 juta. Yang 1 juta? 1 juta
dia ngapa-ngapain Bang, dia tanam. Karena dia merasa dia tidak diberikan lebih baik daripada dua orang yang lain. Exactly, dan bahkan dia mengatakan begini, aku tahu engkau adalah Tuhan yang mau mendapatkan untung dari apa yang tidak engkau kerjakan sendiri. Jadi dia tuh punya pemahaman yang salah juga dengan bosnya. Jadi tidak setia pada talenta kecil. Nah, yang paling menarik adalah ketika si pengusaha, si tuan tadi mengatakan kepada 2 menjadi 4 dan 5 menjadi 10, well done my good and faithful servant. Nah, faithful itu Bang, adalah kesetiaan yang sejati. Setia tidak. Karena kan kita pernah mendengar beginilah, orang yang setia dalam perkara kecil gitu ya. Tuhan janjikan kok, Tuhan akan berikan tanggung jawab yang lebih besar. Tapi ingat ya, tanda kutip nih, tanggung jawab. Kenapa? Kepada dia yang diberikan banyak. Dituntut banyak loh Bang. Betul. So, itu jawaban saya kepada rekan-rekan, teman-teman yang mengatakan, sudah lakukan ini, lakukan ini. Udahlah, setia saja. And you will see. Yes. You will see. Kalau kesetia, aku udah setia berapa? Setahun. Ya, come on. Iya kan? Dari referensi yang saya baca, Bang. Pilih profesi apapun. Setia 3-4 tahun, berikan yang terbaik. Then, buahnya akan mulai manis. Bahkan ada yang dengan mudah merumuskan 10.000 jam. Kan? The law of 10,000 hours. Exactly, penting sekali. Sangat penting. Jadi kata kunci bagi Anda yang sudah merasa melakukan semua hal is good for you. Setialah. Setialah. Lakukan terus. Dan kalau ternyata sudah setia, tunggu. Kenapa? Karena Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Nyanya, huruf besar Bang. Waktunya. Segalanya indah. Nah ini iman sudah. Ini udah bicara balik ke teosentrik lagi. Jadi setelah kita melakukan segala hal yang terbaik yang dituntut dari kita, percayalah akan ada waktunya. Termasuk waktunya kita sekarang masuk ke endemi kan? Yes. Setelah 2 tahun kita menanti masa ini, waktunya datang ya. Terima kasih banyak. Thank you Bang Jaja. Saya sudah dapat belajar banyak hari ini tanpa ikut kelas sambil berbagi kepada pemirsa. Saya duluan belajar dari Bang Eloy ya. Teman-teman semua, ada satu kalimat yang sangat kuat, bahkan satu suku kata yang menjadi penutup dari seluruh pembicaraan saya dengan Bang Eloy. Setialah. Dan saya coba dorong dengan membuatnya jadi sebuah kalimat. Setialah pada yang benar. Jangan pernah setia pada hal-hal yang tidak benar. Kalau prosesmu itu udah benar, setialah pada yang benar. Setialah pada yang benar. Dan kita akan melihat hasilnya. Bahkan sering lebih besar daripada yang kita impikan. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Dan silahkan bagikan juga podcast ini kepada teman-teman Anda. Share, tentu subscribe. Dan jangan lupa kasih komen untuk kami terus develop sesuai dengan materi-materi yang Anda harapkan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di titik balik berikutnya. Berikan aplaus buat Bang Eloy. Thank you Bang Eloy.